Jokowi tidak selalu menang, ini pertanda baik. Dilansir dari siworld.com, ditulis oleh Nina Nur. Nama Joko Widodo selalu identik dengan kemenangan. Ini sebuah rekor yang patut masuk ke muri. Dalam karir politiknya, Jokowi sudah memenangkan 2 kali pemilihan wali kota, 1 kali pemilihan gubernur, dan 2 kali pemilihan presiden. Sebuah rekor yang fantastis untuk seorang yang bukan dari kalangan keluarga pendiri maupun ketua partai politik. Bahkan Jokowi bisa disebut sebagai berasal dari kalangan biasa. Kehidupan Jokowi tidak selalu enak. Dari masa kecil hingga dewasa tergolong sederhana, bahkan miskin. Kesuksesan usahanya pun harus dimulai dari nol dulu, bahkan pernah bangkrut. Perjalanan hidup dan karir politik Jokowi menunjukkan bahwa semua orang bisa jadi presiden, asalkan bisa bekerja dengan baik dan amanah. Kesederhanaan Jokowi tercermin dari kehidupan keluarganya. Anak-anak beliau pun berusaha sendiri-sendiri, tanpa surat sakti maupun memakai embel-embel anak presiden. Padahal gampang ya kalau memanfaatkannya. Bahkan di awal Jokowi jadi presiden, Gibran anak sulung beliau sering terlihat marah ketika ditanya awak media soal bisnis kuliner miliknya. Itu cara Gibran menepis kecurigaan publik, karena di era presiden sebelumnya kan modelnya begitu. Gak perlulah saya paparkan di sini. Akhirnya, publik paham bahwa keluarga Presiden Jokowi sangatlah berbeda. Betul-betul sederhana, mandiri, dan jauh dari yang namanya KKN. Sering berjalannya waktu, publik juga melihat bahwa di era Jokowi uang rakyat sangat dijaga. Pejabat yang korupsi pasti masih ada, namun tidak pernah ada keterkaitan dengan Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang masih memperlihatkan banyaknya uang rakyat yang betul-betul dimanfaatkan pemerintah Presiden Jokowi buat kepentingan rakyat, turut menyumbangkan kemenangan kedua bagi Jokowi di Pilpres 2019 yang lalu. Ya, Jokowi menang lagi. Sosok kurus itu terlihat jadi begitu besar dan kuat. Kini, hitungan kemenangan Jokowi sudah sama dengan SBY. SBY tidak lagi jadi satu-satunya presiden yang memerintah hingga 2 periode pasca reformasi. Mungkin sejauh ini kalahnya Jokowi hanya satu dari SBY, yakni belum bisa mendirikan candi. Hehehe. Nah, di periode kedua ini wajarlah kalau nama Jokowi makin identik dengan kemenangan. Saya bayangkan kalau Presiden Jokowi mau, beliau bisa saja memerintah dengan represif dan otoriter. Maksudnya, yang beneran kayak zaman Orba, bukan definisi otoriter seperti yang sering dilontarkan oleh gerombolan kadrunnya. Presiden Jokowi dituding komunis dan kapitalis, lalu dituding lemah, plongo-plongo tapi katanya juga otoriter. Yang benar yang mana? Itu kan dua hal yang bertolak belakang bagi orang yang waras loh ya. Kalau bagi mereka sama, ya no comment lah. Dengan kekuatan yang disandangnya, bisa saja Presiden Jokowi merubah gaya kepemimpinannya jadi represif dan otoriter beneran. Ada yang memposting hinaan terhadap presiden di medsos, culik dan celing hilang. Ada media yang kritis, mau terus, apa mau dibredel. Lalu bikin proyek mobil nasional dan serahkan ke Gibran. Bikin yayasan nasional yang harus kudu wajib mendapatkan sumbangan dari BUMN dan serahkan ke Kaisang. Bikin aturan yang mengatur distribusi migas untuk dipegang oleh satu perusahaan dan serahkan ke Bobi Nasution. Semacam inilah, tapi kan nyatanya enggak. Malah mafia migas makin dilibas, diserahkan ke Ahok. Yang kita tahulah gimana kerjanya. BUMN diserahkan ke Erick Thohir buat dibersihkan dan dirapikan. Periode kedua Presiden Jokowi pun dihiasi dengan beberapa kekalahan, diantaranya pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Presiden Jokowi dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantannya pada tahun 2015 lalu. Pada bulan November 2019, kembali Presiden Jokowi mengalami kekalahan di MA. Peraturan Presiden yang mewajibkan dokter spesialis bekerja di daerah terpencil digugat oleh MA dan dimenangkan pihak penggugat, sehingga Presiden Jokowi harus membuat peraturan baru. Dan baru saja beberapa hari yang lalu keluar vonis bersalah dari PT UN terhadap Presiden Jokowi terkait pemblokiran internet di Papua pada 2019 lalu.
Kok presiden bisa kalah? Ini tidak pernah terjadi di zaman dulu tentunya. Sudah 5 kali menang pemilu kok tidak dimenangkan oleh MA? Ya bedalah, Presiden Jokowi sudah punya komitmen dan sudah membuktikan dirinya taat hukum. PT UN dan MA sudah bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridornya. Artinya, semua kekalahan Presiden Jokowi itu justru merupakan pertanda baik bahwa hukum ditegakkan tanpa melihat posisi Jokowi sebagai seorang presiden. Memang di bidang hukum, PR negara kita masih banyak. Jadi, soal kekalahan Presiden Jokowi ini harusnya dijadikan contoh bahwa keadilan itu harus ditegakkan seadil-adilnya. Dan harusnya yang masih main duit pun juga malu bahwa sekelas presiden pun bisa kalah. Masa situ mau bayar buat menang? Sekian dulu dari Kura-Kura. Tulis komentar kamu di bawah ini.